Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wa asbabil wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pertama saya ingin sampaikan salam hormat dan terima kasih kepada sahabat Abang itu dan keluarga, semoga dikasih berkah sehat walafiat. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan salam hormat tadi kepada para halayak, para kiai, para sahabat, para hadirin yang dimuliakan Allah semuanya. Segera saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, ini hari kita diberi satu nikmat, yaitu masih bisa bernapas. Ini hari kita masih bisa bernapas, masih bisa berkumpul sebagai undangannya Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu. Nikmat ini tidak akan bisa kita ganti, dan nikmat ini tidak bisa kita atur, nikmat ini tidak bisa kita upayakan. Hanya mereka saja yang diundang oleh Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani yang bisa hadir di hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya melihat ini hari ada suatu perubahan sedikit. Yang biasanya di acara-acara haul Tuan Guru yang hadir banyak orang-orang sepuh-sepuh atau yang tua-tua. Namun ini hari pemudanya lebih banyak, pemudinya lebih banyak, dan bersedia duduk capek-capekan, tidak tidur, berdesakan untuk berkumpul. Ini ada sebuah isyarah besar, isyarah dari beliau sendiri. Dan Tuan Guru Syekh mengatakan dalam salah satu wejangan-wejangan beliau terhadap gurunya, siapa yang mengadakan haul saya dengan niat ikhlas dan mahabbah, maka saya akan hadir zahiran wa batinan. Insya Allah kita diberi rezeki bisa bertemu langsung dengan beliau, dan beliau ada hadir di sekeliling kita. Dan sepaket ketika beliau turun, pasti aulia-aulia yang lain turun dengan beribu-ribu malaikat yang hadir beserta Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Ilyas ada di sini. Maka janganlah sedikit pun punya rasa sultan, berprasangka baiklah terhadap semua yang ada di sini, karena mereka di sini sudah dibersihkan dosanya ketika masuk depan alamat rumah, sudah dikabulkan semua keluh kesah dan doa-doanya di hari ini. Karena menghadiri haul Tuan Guru Syekh bukanlah sebuah acara atau sebuah kumpul-kumpul atau sebuah pengajian biasa, melainkan seperti yang saya buka tadi adalah undangan beliau. Beliau sendiri yang mengundang satu persatu. Maka ini hari kita sedikit ulas slogan tadi pagi saya dikasih kabar di sini adalah damaikan hati kita dengan mengingat ilahi. Kita kembali ke asas awal penciptaan kita sebagai manusia. Ketika Nabi Adam diciptakan di surga Allah dan diberikanlah semua kerajaannya, maka diperintahkan semua makhluk Allah berikut malaikat-malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, kecuali satu, iblis, syaitan rajim yang membangkang. Walaupun beliau lebih pintar, lebih lama beribadah, lebih banyak beramal, tetapi karena satu titik sombong di dalam dirinya, maka hilanglah semua kepintarannya itu menjadi hamba yang bodoh, yang akhirnya diusir oleh Allah dari surganya. Ketika diusir, iblis mengajukan proposal, ya Allah, izinkanlah aku hidup sampai akhir zaman. Maka Allah kasih, tender dimenangkan. Selanjutnya mengajukan proposal yang kedua, ya Allah, izinkanlah aku menyesatkan sebanyak-banyaknya Adam. Diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas. Maka keikhlasan itu sendiri adalah kesaktian yang terbesar. Keikhlasan agak cempreng suaranya.
Baru ngomong Iblis sedikit udah ngamuk ke speaker Indonesia. Dicolok. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ikhlas, artinya tulus. Kemarin kita duduk di rumah tamu dan bicara banyak. Ngambek iblisnya. Jadi sempat kita membahas masalah negara kita ini hari, apa yang terjadi di Indonesia, apa yang kita lihat, negara yang terdekat dengan surga adalah Indonesia. Amin. Saya berani menyatakan satu sikap, mungkin ini salah, tapi insya Allah jauh dari kesalahan. Sebaik-baiknya makhluk dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kalau boleh saya sampaikan juga, negara yang paling dicinta sama Allah adalah negara kita Indonesia. Karena negara kita negara yang penuh dengan wali, tidak ada sejengkal tanpa ada kuburan keramat. Mengapa? Karena di sini masuknya Islam tanpa penaklukan, melainkan dengan nur Muhammad SAW. Tuan Guru Syekh pernah mengajari salah satu muridnya, dan beliau bertanya pada muridnya, tahukah kamu apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka muridnya menjawab, Nur Muhammad SAW. Sahih, katanya, benar. Tapi sebelum Nur Muhammad, apa yang diciptakan oleh Allah? Maka si murid bingung nih kalau pertanyaannya terlalu tinggi, katanya. Maka Tuan Guru menjelaskan bahwa pertama-tama yang Allah ciptakan adalah sebuah peti, dan di dalam peti itu ada cinta. Dari cinta itu diciptakan Nur Muhammad SAW. Maka untuk kita mencapai nur itu, kita harus bisa menghidupkan cinta dalam diri kita. Cinta itu apa? I love you. Nah, itu cinta monyet namanya. Cinta adalah Allah itu sendiri. Bagaimana kita bisa mahabbah, mengadakan diri kita untuk tiada, yang dulu sering dibahas, banyak anak muda-muda yang sering membaca bukunya Syekh Siti Jenar. Beliau seorang hebat, cuma alirannya dan ajarannya kalau kita tidak paham, salah paham, atau bahasa gaulnya gagal paham, kita malah cenderung sesat. Di situ ada namanya ajaran wahdatul wujud, penyatuan wujud. Di sini para ulama ahlul mukasyafah sepakat bahwa laisa kamitslihi syai'an, tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Allah tidak beruang dan waktu dan berbentuk. Jadi sangat mustahil ketika wujud manusia atau ciptaan bisa menyatu dengan sang pencipta. Tapi ada manunggal menyatu. Bagaimana menafsirkan itu? Adalah ketika kita menghilangkan diri kita, menghilangkan semua hasrat dan keinginan dan ego. Di situ kita tidak ada, yang maha ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ikhlas itu sendiri dibentuk dan dijadikan satu judul dari ayat Quran. Dan suratnya paling enak, paling sering kita baca, Qul huwallahu ahad. Itu adalah sumber utama ikhlas. Ketika kita mengatakan hanya Allah lah yang maha esa, dan ketunggalannya Allah, tauhid, maka tidak bisa kita mencapai maqam ikhlas tanpa kita menghilangkan diri kita sendiri. Dan itu proses, dan itu dalam pembelajaran. Disitulah kita selalu membutuhkan bimbingan dan arahan dari guru-guru kita agar kita sangatnya tidak terputus, sangatnya menyambung sampai ke Rasulullah SAW. Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani telah membuat metode-metode. Beliau di umur 24 tahun sudah mencetak 300 buku lebih. Dan bukan hanya dalam pelajaran-pelajaran agama, termasuk beliau ahli matematika, ahli kimia, ahli keuangan, ahli kedokteran, ahli biologi, ahli fisiologi. Mereka itu mempunyai akal-akal yang melebihi batas-batas manusia. Namun apa yang beliau lakukan dalam hidupnya? Ketika seseorang masuk ke rumahnya, beliau menangis dan rumahnya, kami hanya ada tikar satu di rumahnya. Tapi beliau setiap pagi memberi sarapan 25.000 orang makan, setiap siang memberi 25.000 orang makan. Selama hidupnya setiap hari 10.000 orang mu'alaf masuk Islam di tangan beliau. Dan beliau berada di 70 tempat setiap hari dengan sir-sir dan karomahnya.
Untuk apa itu semua? Karena beliau memperjuangkan keikhlasan tadi. Karena beliau menjalankan, mengimplementasikan inna sholati wa nusuki wa hyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu jadi bacaan-bacaan rutin kita setiap hari baca, tapi tanpa kita jalanin artinya. Kenapa negara kita yang seindah ini, sekaya ini, kita mendapatkan rakyat yang paling susah di dunia? Karena hilangnya rasa ketulusan. Segala sesuatunya dihitungnya dari 86, wani piro, buat saya apa, buat ente apa, berapa komisi, berapa bagiannya. Ini hari bukti bahwa Tuan Syekh mengundang generasi-generasi muda untuk hadir di acara ini, untuk menyedot berkah sebanyak-banyaknya agar ke depan Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Kita tidak perlu pusing memikirkan masa lalu, siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kita semua melihat diri kita yang salah, insya Allah yang benar akan tampak dan nampil semua. Ini hari kita menghadapi berbagai macam masalah di luar negeri, di dalam negeri, keadaan krisis, resesi dan segala macam. Namun mengingat Allah demi ketenangan hati, harus meyakini juga bahwa kita punya bos dari semua bos, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya bank yang paling kaya, nggak pernah ada krisisnya, yaitu bank Allah. Kita punya backing yang paling terkuat, yang paling tersakti, yaitu Allah. Bagaimana caranya kita menjadikan itu semua jadi realita hidup? Dengan bertawasul, dengan mendekatkan diri kita selalu dengan guru-guru, dengan orang tua kita, dengan orang tua kita, dengan ulama, mencari solusi-solusi batiniah baru zahiriyah. Solusi-solusi bagaimana jiwa kita menjadi jiwa yang bisa memantulkan kebahagiaan buat orang lain. Menjadi provokator nggak perlu sekolah, nggak perlu belajar, nggak perlu hadir majlis. Ilmu fitnah itu fitrah. Semua kita nih ahli fitnah. Apakah kita akan pulang kepada Rabbul Alamin dengan membawa sepaket fitnah atau membawa sepaket berkah yang telah dibagi oleh guru-guru kita semua ini? Insya Allah berkat ini hari, semua hajat-hajat kita semua akan terkabul. Namun usahakan sedikit, la'allakum tafakkarun. Apa suasana, apa kesan yang kita dapat ini hari? Karena kebanyakan orang ini hari merasa bisa, tapi tidak bisa merasa. Bagaimana caranya kita bisa merasa? Merenung mengosongkan diri kita, melihat sesuatu lebih jauh. Lihatlah masa depan kita. Masa depan orang zaman sekarang cuma bagaimana bisa lunas KPR, bagaimana bisa beli motor, bagaimana bisa kawin, bagaimana bisa nanti anaknya kuliah, anaknya sekolah. Itu bukan masa depan, itu masa besok. Masa depan yang keabadian nanti, masa depan yang kita pasti hak yang bakal ke sana. Yang di sana hanya akan merujuk kedua tempat, batil dan hak. Mau kemana kita? Apakah kita mau yang batil atau yang hak? Mau yang batil atau yang hak? Hak. Sallu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan memperbanyak selawat, hati kita lebih lembut. Dengan memperbanyak mempelajari, setiap hari kita membaca managib, di setiap majelis-majelis, setiap minggu kita membaca managib. Janganlah jadikan buku itu sebagai dongeng yang hanya untuk mengisi waktu, tapi terus petik apa hikmahnya, kata per kata, huruf per huruf, kalimat per kalimat. Kita hidupkan. Tuan Guru hadir sekarang bersama kita zahiran dan batinan. Masa kita tidak mau menghadirkan diri kita untuk melihatnya, melihat dengan mata kasar, dengan mata hati? Karena kita semua dikasih satu paket sama. Allah adil, setiap kita punya kemampuan, setiap kita dikasih jalan, dikasih tarik, dikasih jembatan untuk mencapai usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal metode-metodenya, tata caranya, dan ikhtiarnya. Bahasa ikhtiar ini hari sudah menjadi bahasa cari duit. Ikhtiar adalah usaha. Wa ma khalaqal insana wal jin illa liya'budun. Tidaklah diciptakan manusia dan jin kecuali beribadah. Bekerja dengan ibadah, berumah tangga dengan ibadah, berkeluarga dengan ibadah, bertetangga dengan ibadah. Ibadah itu apa? Sepiting pamrih yang ikhlas sesuai dengan asas awal penciptaannya. Kecuali hamba-hambaku yang ikhlas, yang setan tidak bisa bercampur mengganggu kita.
Ini hari kita dengar banyak sekali kejadian-kejadian di dalam tengah-tengah pondok pesantren, di tengah-tengah tempat orang khair, tapi kejadian-kejadian bejat terjadi. Apakah mereka tidak mengerti hukum? Apakah mereka tidak membaca Quran? Apakah mereka tidak sholat? Mereka menjalankan itu semua, tapi mereka lupa berwudu. Bukan wudu lahirnya, tapi wudu batinnya tidak dibersihkan. Yang akhirnya badannya bersih, akalnya bersih, tapi hatinya yang kotor, masih najis. Bersihkan hati kita, wudu secara batin, bersihin dari dengki, dari hasud, dari hawa nafsu. Insya Allah badannya juga akan wangi. Karena nanti yang akan kita berhadapan sama Allah bukan hanya badan kita, tapi di dalam diri kita, roh kita yang berhadapan. Apa itu roh, kita nggak boleh bahas masalah itu. Tapi para aulia akan selalu membimbing kita. Ingat bahwa aulia itu tidak pernah mati, tidak pernah sedih. Mungkin jasad mereka dikubur, tapi mereka selalu hadir dan selalu monitor. Bayangkan Indonesia ini yang punya berapa juta wali, dan mereka turun, ada semua, mereka tidak akan ridho melihat rakyatnya susah, melihat rakyatnya sengsara, tidak akan ridho. Mereka akan turun tangan. Namun Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri mau merubah nasibnya. Mari ini hari kita jadikan hari merubah nasib, dari orang yang tidak baik menjadi yang baik, dari orang yang emosian menjadi orang yang tidak emosi, dari orang yang ego menjadi tidak yang ego, dari orang yang mendepankan nafsu menjadi orang yang mendepankan hati nurani. Kita semua saudara, kita semua di sini dari Bani Adam, tidak ada perbedaan di antara kita. Kita disamakan di satu barisan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita alhamdulillah berada pada trek yang benar, treknya Tuan Guru, treknya Syekh Abdul Qadir Jailani yang merupakan Sultan al-Aulia, gurunya para wali-wali semua. Di Indonesia ini hari sudah ada sekat-sekat antara ustadz, antara gus, antara habib, dipolitisasi. Padahal tugas-tugasnya para ustadz, para ajengan, para kiai, para habaib adalah membimbing masyarakat ini, membimbing masyarakat ini jalan-jalan yang benar. Tidak ada urusan sama pemerintahnya seperti apa atau negara seperti apa, yang kita taat sebagai satu negara berbangsa. Tapi tugasnya ulama, tugasnya habaib, tugasnya ajengan adalah membimbing manusia dari jalan yang tidak benar ke jalan yang benar. Yang masalah menghukum nanti biar hakim yang menghukum. Ada dua hakim, ada hakim MA sama ada hakim akhirat nanti. Kalau yang di dunia masih bisa 86, kalau yang di sana tidak ada kata 86. Sebenarnya ada kesalahan panitia sedikit. Saya itu diundang oleh Habib Yahya, disuruh main ke sini tanpa dikasih tahu kalau mau ada acara. Ternyata sampai di sini saya dijebak harus suruh ceramah. Dan saya bukan ahli ceramah. Kebetulan tadi minta doanya Abato, minta doanya habaib biar sedikit bisa cerewet, bisa ngomong apa adanya yang dari mulut saya keluar. Mohon maaf kalau ada kurang atau salahnya. Semoga dimaafin, dan mari kita bersama baca doa sedikit. Baca doa sedikit biar kita mendapatkan berkah dan pulang menjadi orang yang beda. Tahun depan kita kumpul lagi di sini, kita ketemu lagi di sini. Jadi cerita yang besar yang berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal hamdu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abduka rizqan wa anta lam tazalu lidzalika ahlan. Allah yang yassir bil 'asir, ya jabir bil katsir, ya sahib bil farid, ya mughni bil faqir, ya mugawwi bil dhaif, ya mu'ammin bil khair, yassir 'alaina bil yasir fatayassir al 'asir 'alaika yasir. Allahumma man la yahtajul baina tafasir, hajatuna ilaika katsir wa anta 'alim ya basir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu man yakhafu minka wa akhafu man la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najahna man la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ahrisna bi ilmika allati la tanam wa aknifna bi kanafika alladhi la yuram warhamna bi qadratika la tahlibna wa anta rajai ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad al-Bashirun nadhirus sirajul munir walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.